Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dari Abu Albani Center dimanapun berada, kembali lagi bertemu dengan kami di sesi dimana kita akan memberikan sebuah tips tentang hidup dan juga sekelumit solusi pada hal-hal yang terjadi pada hidup kita sehari-hari. Saya akan membahas sedikit bagaimana ada fenomena baru-baru ini ketika seorang anak yang dengan sengaja ingin memenjarakan orang tuanya. Bahkan dalam beberapa kasus kita lihat bagaimana mereka meminta kemudian sebuah permintaan yang yang tidak masuk akal ya. Contohnya seperti ketika mereka menuntut ya di pengadilan sejumlah uang ya, bahkan sampai miliaran ya kepada orang tua yang sudah tua renta. Tentu ini memang menjadi sebuah hal yang tragis ya, jika kita lihat daripada sisi di mana agama mengajarkan kita kepada orang tua kita hendaknya kita birrul walidain, yaitu memuliakan mereka. Tahukah Anda kenapa hal ini bisa terjadi? Itu karena minimnya pendidikan agama atau tarbiyah di lingkungan rumah kita semenjak mereka masih kecil. Ketika kita tidak menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita, tentu mereka tidak memahami dan juga luput ya akan sesuatu yang amat penting ini. Bagaimana mungkin apabila seseorang yang jika ridho Allah adalah ridho orang tuanya, kemudian mereka akan berbuat sesuatu yang buruk kepada orang tuanya. Dan bagaimana mungkin jika mereka tahu bahwasanya apabila seseorang yang telah memberikan kamu nafkah, menjaga kamu, dan juga memerdekakan kamu daripada segala kesulitan semenjak kamu kecil hingga kamu dewasa, yang dengan cinta yang tulus mereka kemudian mengurus kamu, bahwasanya dalam agama dikatakan hartamu adalah harta bapakmu. Ya. Dalam sebagian riwayat lain dikatakan bahwasanya apa yang kamu usahakan adalah usaha bapakmu. Jika kita melihat bagaimana bukan saja harta yang menjadi pokok masalah, ya, tapi bahwasanya keagungan daripada harga diri, harkat hidup, dan juga tingkat sosial orang tua dibandingkan kita sebagai anak. Karena tanpa mereka kita bukan apa-apa. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Kembali kita ingat bahwasanya mereka lah yang memberi makan kepada kita, yang menjaga kita, yang menyekolahkan kita, yang memberi dukungan baik itu materi maupun moral, dan mereka tidak meminta balasan apa-apa. Maka cukuplah kita mengetahui bahwasanya di mana rasa kemanusiaan kita ketika kita ingin berbuat buruk terhadap mereka ini. Tahukah kamu bahwasanya Islam mengangkat derajat orang tua sebegini tinggi ya? Karena apa? Karena memang pengorbanannya itu. Dan karena memang mereka ikhlas. Tiada satu orang tua pun di dunia ini yang ketika mereka bekerja, kemudian hasilnya untuk anak-anak mereka, kemudian mereka mengatakan bahwasanya saya melakukan ini karena terpaksa. Itu tidak ada. Maka ketika kita melihat fenomena di mana anak-anak ya kemudian memperlakukan orang tuanya dengan buruk,
kemudian menuntut mereka ya dengan materi di pengadilan karena sesuatu yang sepele, karena mungkin beda pendapat, karena mungkin mereka punya cara berpikir yang lain. Ini adalah kerusakan besar di muka bumi. Ketika anak-anak kemudian ketika mereka tumbuh dewasa memperlakukan orang tuanya dengan buruk, dan Allah dan Rasulnya membenci hal yang demikian itu. Dikatakan la yarham wa la yarham. Tidak disayang orang yang tidak menyayangi. Bagaimana jika engkau tidak disayang oleh Allah? Maka engkau akan mendapatkan banyak kesulitan. Maka engkau akan mendapatkan banyak musibah. Karena yang menjaga kita, yang merahmati kita, yang memberi keberkahan pada hidup kita adalah Allah. Ketika engkau menyakiti kedua orang tuamu, maka laknat akan hadir. Maka Allah akan tidak menyayangi. Wahai anak-anak di seluruh dunia, berbaktilah kamu kepada orang tuamu sebagaimana mereka menyayangimu sewaktu kalian kecil. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang membuat susah mereka di masa tua mereka. Janganlah kamu menjadi orang yang menyebabkan mereka menyesal ketika mereka mempunyai anak dan keluarga. Perbaikilah diri kalian dengan belajar ilmu agama meskipun di rumah kalian tidak diajarkan demikian. Tapi dengan akal pikiran, dengan hati yang bersih, kalian bisa mencarinya. Bagaimana petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya sekarang mudah untuk didapatkan. Engkau bisa membeli buku-buku bernafaskan agama dengan mudah. Kalian juga bisa mencari link-link tentang hal-hal demikian dari internet ataupun website. Dan tidak ada halangan bagi seseorang hari ini untuk mempelajari agama dengan baik dan benar. Karena begitu banyak kemudahan dan begitu banyak tools yang bisa kita manfaatkan hari ini. Saudaraku, dalam hal ini kami dari Abu Albani Center juga mempunyai program untuk merehabilitasi apabila anak-anak kalian susah diatur, cenderung mau sendiri, bebas, tidak ada aturan, tidak mau sekolah, tidak mau ibadah, tidak mau melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka itu ada solusinya. Silakan kalian hadir, datang ke Albani Center untuk membicarakan hal demikian ini, dan kami akan memberikan solusi untuk kalian untuk menghadapi hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas. Dengan demikian, semoga Allah memudahkan urusan kalian, menjadikan kalian mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha, dan berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa dan juga agama. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.